Bakul sayur kelihatannya tidak terdampak karo corona. Orang terdampak apa ya? Terdampak neng dimpet. Dimpet. Berarti dapat bantuan pun enggak iki? Blas. Blas. Tidak ada. Loh, Sama iku sekali tidak ada buat pedagang terdampak untuk bantuan-bantuan. enggak enak Iya. tuh pedagang. Walaupun ada terdampak ya tetap dijalani seperti ini. Para pedagang-pedagang yang terdampak kuwi mosok ndak oleh sampean. Ya, sama sekali tidak. Apalagi buat pekerja seni. Seperti saya dulunya pekerja seni, Oh, tapi gitu? sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak terdaftar. Pekerja seni, mm. pedagang terdampak itu nggak ada. Saya urepes ndak enek. 600.000 renek, sing bantuan toko BLTK ya renek. Ya, dari Terus? kabupaten sebenarnya ada KPE, tapi itu sama sekali tidak ada. Ndak enak saiki. Ya, hanya orang-orang tertentu yang dapat. Oh gitu ya. Lah terus berarti Sebenarnya udah ada data, tapi cuma data saja. data saja sampai sekarang ndak mudun ya. Ini hampir new normal, nggak ada apa-apanya. Data jembut. Ini salah satu dulunya pekerja seni dan sekarang banting setir jadi tukang sayur. Ya, Dan karena dampak corona di bidang seni tentu saja ya total. macet Kalau total. Di dagang sayur walaupun ada dampak, tapi ya walaupun buat makan ada, nanti ada sisa-sisa itu buat dimasak. Ojo sisa-sisa, ndak apik lah. Dulunya ini kan pekerja seni seperti MC dangdutan itu kan kalau masalah corona ini sangat terdampak, terutama untuk kawan-kawan yang di desa itu sangat terdampak sekali karena yo macet total, intinya macet total yo enak sing oleh bantuan, enak sing ora. Lah iki salah satunya Kalau sing ndak pekerja oleh. seni itu rata-rata ndak ada. Oh, gak enak. Rata-rata Dari ndak teman-temannya ndak ada yang Ndak ada. mendapat. Wah, berarti ndak masuk data. sing salah Kalau iki pekerja sapa seni iki? itu ndak sama sekali ndak ada sentuhan dari pemerintah, ndak ada. Oh gitu. Oke. Ini jadi sekarang banting setir Ya, jadi teman-teman tukang pekerja sayur. seni itu ya ada yang dagang online, ada yang wis ngene iki, belantik-belantik sayuran, enek sing belantik wedhus, enek sing nyas. Saiki ganti dagang sayur. Belantik jamur, ya belantik. Enek sing anu Mas, belantik kecot iki ya, belantik kecot. Nah, itu cari kecot 02 ya, sate itu ya karena dampak corona. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah salah satu video yang saya dapat beberapa waktu yang lalu dari kawan saya yang mungkin bisa dikatakan terdampak dari apa itu namanya pandemi hingga dia kehilangan pekerjaan dan banting setir. Ya memang dulunya dia memang pekerjaannya memang seperti itu dan akhirnya juga dia apa itu namanya bekerja sebagai MC dan lain sebagainya. Namun karena ini masa-masa seperti ini dan sampai sekarang acara-acara hajatan dan lain sebagainya itu belum diadakan atau belum diperbolehkan oleh pihak pemerintah, maka dia pun sudah kehilangan pekerjaan dari waktu itu dan sudah didaftarkan untuk mendapatkan bantuan BLT, dana desa atau ya apalah itu, tapi sampai sekarang belum mendapatkannya. Ini tidak bermaksud menyindir dari pihak pemerintah atau dan yang lain sebagainya. Video ini saya buat hanya untuk menjelaskan bagi anda atau di antara kita semuanya yang sampai saat ini belum mengetahui kriterianya orang-orang yang wajib mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah yang terkait dengan pandemi, ya, bantuan COVID-19. Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya dari pekerjaan apapun, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan umum, berkaitan dengan orang banyak atau massa, itu maka semuanya libur dan prei alias nganggur kabeh. Dan ini saya akan menjelaskan, atau mungkin bagi anda yang belum mengetahuinya, daripada mengeluh ke sana kemari, karena saya sering mendapatkan keluhan dari kawan-kawan atau di sekitar orang-orang di sekitar saya, dan mungkin anda pun juga sama seperti itu, entah itu di medsos atau di orang-orang di sekitar anda sering mendapatkan atau dikeluhi, oh aku kok gak oleh ngene, aku gak oleh sumbangan kok kini ndak tahu oleh, sedangkan kai kok oleh. Dan mungkin saja anda belum mengetahuinya kriteria
orang-orang yang harus mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah? Ya sebenarnya saya tahu, saya mengetahuinya, Anda itu sebenarnya tidak pantas untuk mengharapkan bantuan. Cara ibaratnya kata ngene, uang ki gak apik yen tangane ning ngisor, lebih baik tangane ning dhuwur. Asli intine wong ndak apik yen kok ngarepne sumbangan tok tapi ndak pernah menyumbang. Tapi ndak seperti itu tujuan Anda, saya yakin ndak seperti itu, tapi cuman ya sapa ngerti kok enek bantuan kok pemerintah pusat nanti kok ndak dibagekne ke masyarakat atau ndak tepat sasaran kan yo. Kita kasihan kepada orang-orang yang membagi. Maksudnya kasihan bagaimana? Yo jangan-jangan pihak pemerintah sendiri mereka ndak kurang akurat cara menyalurkannya ke masyarakat. Nanti pihak pemerintah juga akan dikencam oleh rakyatnya sendiri kan, padahal pihak pemerintah sendiri sudah menerapkan kewajiban-kewajibannya membagikan kepada masyarakat, tapi kok ndak teko ning masyarakat apa kuwi kleru apa salah atau ada hal-hal yang lain kita sendiri ndak tahu. Ini informasi ini sebenarnya sudah lama banget, sudah beberapa bulan yang lalu, tapi mungkin di antara Anda belum mengetahuinya. Nah, ini adalah yang bersumber dari beberapa website di Google sudah tersedia. Mungkin Anda mau mencarinya di Google, itu sudah tersedia. Ini adalah kriteria utama penerima BLT dana desa COVID-19. Dan beberapa waktu yang lalu, Menteri Desa atau Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar itu mengatakan kriteria penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa itu tidak menggunakan 14 kriteria program keluarga harapan atau PKH. Ini kriteriane wong sing oleh bantuan COVID-19 iku tidak seperti kriteria orang-orang yang mendapatkan bantuan PKH. Kuwi gak podo, ini lain ya. Maksudnya bagaimana? Kriteria tidak menggunakan 14 kriteria PKH. Itu kriteria miskin di sini adalah, dan kriteria miskin yang layak mendapatkan bantuan COVID-19 ini adalah orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Itu yang utama, orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Abdul juga menerangkan data penerima manfaat akan dicocokkan melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ini sumbernya ini ya, di aleina.id. Anda bisa mencarinya di Google ya. Jika terdaftar dan belum mendapatkan bansos, maka dapat menerima BLT dana desa. Orang-orang yang belum terdaftar atau belum mendapatkan bantuan PKH dan lain sebagainya, itu Anda bisa menerima bantuan dana desa atau BLT masa-masa COVID-19. Seperti contoh, sopir dan tidak punya penghasilan karena pandemi, seperti itu. Atau mungkin Anda sopir travel dan lain sebagainya, karena travel tidak boleh berjalan kemana-mana, maka otomatis Anda akan kehilangan pekerjaan Anda. Seperti halnya MC di orkes, sak orkesnya, sak penyanyi ini, dan seperti tukang sound dan lain sebagainya, itu juga masuk kriteria orang-orang yang harus mendapatkan BLT karena mereka tidak punya pekerjaan atau kehilangan pekerjaannya mereka karena masa-masa COVID-19. Ya jelas kehilangan pekerjaan karena ya wong hajatan ndak oleh, wong sing enek acara-acara itu diberhentikan semuanya. Itu orang-orang yang seperti itu wajib mendapatkan bantuan kalau mereka belum mendapatkan bantuan dari yang lain seperti PKH dan lain sebagainya. Itu wajib. Dia pun menjelaskan ukuran keluarga miskin nantinya akan ditentukan oleh 3 orang untuk mempermudah proses identifikasi. Di samping itu, tidak semua desa pasti mendapatkan BLT, tapi masih koyo ngono ya, tidak semua desa itu mendapatkan BLT. Gak kuabe. Misalkan seperti ini, di daerah Anda mungkin ada pabrik atau di perkebunan karet atau pabrik apa gitu di daerah Anda, tapi pabrik itu tidak libur atau tetap bekerja atau tetap beroperasi, dan untuk pekerjanya itu tetap mendapatkan gaji bulanan sesuai UMK setempat, itu tidak diperbolehkan diberikan BLT dana desa. Nah seperti itu bro. Tapi yang kabeh diberhentikan, semua berhenti total ya, semua berhenti total. Pekerjaan dan Anda itu diliburkan semuanya.
diberhentikan dan otomatis itu Anda akan kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan tiap bulan, atau penghasilan Anda tidak sesuai dengan UMK setempat. Seumpama nih UMK-nya di tempat Anda itu mungkin 1.500.000, tapi di masa-masa pandemi Anda tidak punya pekerjaan, lalu Anda kehilangan penghasilan, itu Anda wajib mendapatkan BLT atau BLT dana desa. Dicowok nih teko dana desa berapa persen begitu. Nanti di video yang lain kita akan menjelaskan dana desa sing dicowokne diambil untuk bantuan kepada masyarakat di masa-masa COVID-19. Nah, seperti itu, Bro ya. Jadi ojo salah paham. Jadi kita jangan sampai salah paham lalu kita hanya menyalahkan yang membagikan sing kono disalahne, tapi seharusnya memang semua orang-orang yang seperti itu, yang masuk kriteria seperti itu, atau kriterianya paling tidak kalau ning desa kriteriane sing penghasilane iku gak enek sejumlah UMK setempat, itu pihak desa wajib mendaftar untuk mendapatkan bantuan, lalu disetorkan ke pemerintah pusat untuk didata dan mendapatkan bantuan 600.000 dari BLT dana desa. Insya Allah seperti itu. Jadi moga-moga Anda semuanya walaupun tak mendapatkan, mungkin ya ojo kersah-kersuh, sing ora oleh ya santai wae, sing oleh ya alhamdulillah, sing ora oleh ya mungkin Anda dianggap sebagai orang kaya, ya alhamdulillah, berarti Anda didoakan muga-muga dadi sugih tenan. Intine sugih dohir dan batinnya wongke, karena orang yang paling bagus itu orang yang kaya dohir batin. Maksudnya piye? Ya sing iso bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya akan berjalan lancar dan akan membuat kita berbahagia. Kenapa saya bilang seperti ini? Kenapa saya membuat video seperti ini? Karena sering saya mendapatkan keluhan dari kawan-kawan, dari orang-orang sekitar atau dari teman-teman yang lain. Mereka kehilangan pekerjaan banyak sekali, entah itu tukang sound, tukang terop, tukang dangdutan, tukang musik, penyanyi dan lain sebagainya, MC dan lain sebagainya. Mereka semuanya kehilangan pekerjaan saat masa-masa pandemi, dan mereka sama sekali banyak yang tidak mendapatkan bantuan karena yang saya lihat, yang dicatat kriteria orang-orang yang mendapat bantuan itu tidak didaftar baru atau tidak didata baru, tapi mengambil data-data miskin seperti yang dulu, data-data miskin yang sudah mendapatkan bantuan ini lalu dimasukkan kembali untuk mendapatkan bantuan di saat pandemi itu, Bro ya. Tapi sebenarnya ini memang sudah hampir selesai, sudah kembali new normal, tapi sampai sekarang pun bantuan-bantuan itu juga belum ada, yang belum jelas, tapi ada juga yang sudah jelas. Jadi mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat, mungkin menambah pengetahuan buat Anda yang mungkin ternyata aku ki ndak wajib, ndak oleh, ya wis aku tak legowo, ora oleh ora apa-apa, awake dhewe isih duwe Gusti Allah. Nah, ya ta, ora oleh ndak apa-apa, awake dhewe isih duwe Gusti Allah. Mungkin Anda yang harusnya mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, ya ora usah gresah. Ya mungkin saja pihak pemerintah Anda atau di tempat Anda itu sudah berusaha tapi sudah didaftarkan ke pemerintah pusat, tapi ya ndak di ACC, mungkin kita juga ndak tahu. Jadi kita ndak boleh suudzon ke sana kemari, ndak boleh menyalahkan entah itu pemerintah atau yang lainnya, ndak boleh. Kita ya bersantai saja, ben ojo gaduh. Nah, begitu ya, ben ojo gaduh negarane. Dene enek bantuan tok asline kok enek teko pemerintah pusat disalahne ning desamu, tapi kok ternyata tidak dibagikan kepada masyarakat ning desamu, akhirnya dipakai untuk yang lain. Itu kita ndak tahu. Semoga-moga kabeh selamat dunyane, selamat di akhirat ya, gitu bro ya. Ya wis, semoga-moga manfaat, menambah sedikit pengetahuan buat Anda, terutama buat Anda yang belum mengetahui syarat-syaratnya mendapatkan bantuan itu. Makasih bro ya. Assalamualaikum.